Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai flowchart dan tipe data ya. Di pertemuan sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai konsep algoritma dan tipe data. Nah, yang tipe data kan kemarin baru sedikit ya. Akan saya ulas kembali mengenai tipe data pada Python. Jika berbicara tipe data itu kan tiap bahasa pemrograman berbeda-beda ya. Kita fokus aja ke tipe data Python dulu. Saya yakin di mata kuliah pemrograman ya, di bahasa pemrograman Python sudah disampaikan oleh dosennya. Di logika algoritma ini hanya mengulas kembali, ya, hanya mengulas kembali atau refresh kembali, karena suka tidak suka, mau tidak mau, ketika belajar bahasa pemrograman, Anda harus memahami berbagai macam tipe data. Ya, karena kalau misalnya Anda ingin jadi programmer, ingin jadi sistem analis, otomatis di dalamnya harus memahami apa itu tipe data. Nah, tipe data seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, karena data itu kan karakteristiknya berbeda-beda. Ya, seperti halnya manusia. Manusia itu ada perempuan, ada laki-laki. Tiap manusia, tiap laki-laki dan tiap perempuan itu ya tidak bisa digeneralisir sama. Tidak bisa perempuan sama, laki-laki sama, tidak bisa karena semuanya ada karakternya masing-masing. Begitupun dengan data. Data ini tidak bisa dianggap sama. Balik lagi ke definisi data itu sendiri. Data itu kan kumpulan huruf, angka, karakter yang masih belum berguna atau masih mentah. Ya, huruf dan angka aja nggak bisa disamain, pasti berbeda. Makanya ketika mendeklarasikan tipe data di dalam bahasa pemrograman, itu harus paham dulu karakteristiknya, tipe datanya itu seperti apa, supaya bisa menghasilkan informasi yang tepat, informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, di sini ada beberapa tipe data pada Python. Yang pertama ada boolean, ada ini dua nilai, satu dan true itu bernilai satu, false itu bernilai 0. Kemudian ada string, ada integer. Ya, string ini karakter gabungan dari huruf, angka, kemudian ada integer bilangan bulat, float itu koma, kompleks itu real dan imajiner, list, data untaian yang dapat berubah-ubah, tuple, tidak dapat berubah-ubah, hexadesimal, ini menyatakan bilangan dalam format hexa. Ya, ini nanti lebih spesifiknya untuk sistem bilangan ini ada di struktur data di semester 2 ya. Kemudian ada dictionary, data untaian, menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan penunjuk dan nilai. Nah, semua tipe data ini penggunaannya itu ya kondisional, tergantung kondisi, tergantung masalah yang Anda temui. Jadi bukan berarti nanti ketika bikin aplikasi, bikin program itu semua tipe data ini harus ada, tidak. Tergantung kondisinya. Makanya butuh analisa, butuh kemampuan untuk mendeteksi data apa aja yang nantinya akan dipakai. Nah, ini bisa Anda lakukan ketika Anda sering berinteraksi dengan tipe data, sering melakukan coding. Jadi jangan aneh kalau misalnya keinginannya coding, keinginannya jadi programmer, tapi nggak pernah coding gitu. Sama halnya kayak generasi rebahan gitu, pengen sukses tapi rebahan. Tiduran, rebahan, main HP, tapi nggak ngapa-ngapain, pengen sukses ya nggak bisa. Ya bertolak belakang. Hukum alamnya tidak seperti itu. Orang yang sudah terbiasa, orang yang sering belajar, saya yakin akan paham dengan sendirinya. Dan ini tidak boleh dihafal. Jangan dihafal, karena ini bukan hafalan. Bukan mata kuliah sejarah ya. Jadi, boolean string integer ini akan paham dengan sendirinya ketika Anda mau belajar, mau membiasakan untuk belajar coding. Oke. Kemudian, ini contoh tipe data pada Python ya. Ini misalnya string, tipe data boolean print true. Nah, ini kan di sini tipe datanya string, ini ada integer, ini ada float, ini ada kompleks. Ini kan dideklarasikan ya, ada pendeklarasian tipe datanya. Ini hasilnya true, belajar Python menyenangkan, integer, float 3,14, ini kompleksnya. Ini saya ambil dari slide kuliah ya, slide kuliah. Jadi Anda bisa download aja di ruang mahasiswa. Kemudian tipe data list. Nah, ini list ini sebuah array yang berisi kumpulan tipe yang tidak sejenis ya, list. Nah, di sini ada
belajar Python di kampus UBSI. Angkanya ada 10, 50, 100, 1000. Campur, belajar, true. Cetak. Nah, ini semua hasil runningnya ya. Jadi, kenapa dikatakan tipe data tidak sejenis? Karena kan di sini ada huruf, ada angka. Ya. Jadi, ini Anda harus pahami dengan baik. Kemudian ada tuple. Tuple hampir sama dengan list. Perbedaannya, anggotanya tidak bisa diubah setelah dideklarasikan. Nah, tuple ini menggunakan kurung. Nih ya. Nih. Jadi di sini tidak bisa diubah. Jadi udah konstanta. Ilustrasinya seperti itu. Jadi tidak bisa diubah, berbeda dengan list yang bisa diubah. Kemudian ada tipe data dictionary. Nah, di dictionary ini ada nama variabelnya. Ada key 1, ada value, key 2. Nah, kalau tipe data dictionary contohnya seperti ini. Ada data, ya belajar, 1.2, kutip, belajar, kemudian ada 2, kutip lagi, ada C++, ada Python, kemudian hasil runningnya seperti ini. Ini contoh dari dictionary. Kemudian ada operator aritmatika dan matematika. Nah, di sini kan ada penjumlahan, pengurangan, pengalihan, pembagian ya. Apalagi ini berhubungan dengan hitung-hitungan atau lebih spesifiknya ke akuntansi. Ini harus bisa dipahami dengan baik ya. Karena pasti akan ada penjumlahan, pengurangan, pengalihan, pembagian. Kalau modulus dengan pemangkatan itu kan operator aritmatika atau matematika yang jarang ya, yang jarang digunakan. Yang lebih sering ini kan yang 4 ini aja. Ini contohnya contoh aritmatika dan matematika ya. Kalau untuk contohnya ini ada di ini ya, di sini nih saya coba buka ini nih di website petani kode ya, petanikode.com. Ini contohnya bagus. Nah, Anda tinggal coba searching ya, terus Anda lihat. Nah, di sini ada contoh-contohnya untuk operator aritmatika. Nah, ini nih ya, ada contoh-contohnya. Ada input nilai A, input nilai B, di sini ada tambah, kemudian ada kurang, ada perkalian ya. Dan hasilnya juga ada di sini. Nah, Anda tinggal dicoba aja di laptopnya masing-masing. Sini ada semuanya, nggak sulit kok untuk diikutin dari website ini ya, petanikode.com/python. Jadi Anda harus fokus ke bahasa pemrograman Python ya, jangan sampai ke C++ atau bahasa pemrograman yang lain karena nanti ada perbedaan sintak dan semantiknya. Makanya hati-hati. Operator penugasan juga ada di sini ya. Kemudian di sini ada inputkan nilai ya, print. Ini ada juga di sini, terus ini outputnya ya. Kemudian ini juga ada operator perbanding ya, lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan. Ya, lebih besar sama dengan, lebih kecil. Nah, ini ada contohnya. Ya, ini nilai pembanding, ada input A, B, dibandingkan A lebih besar atau B lebih kecil. Kemudian ada operator logika, true or false ya. Ini pokoknya kalau Anda cuma ngeliat doang pasti pusing. Mendingan saran saya Anda buka laptopnya, kemudian Anda coba sendiri ya, coba sendiri. Kemudian ada operator bitwise. Ini melakukan operasi berdasarkan bit biner. Jadi kalau bit biner itu di sistem bilangan ya. Kalau di logika algoritma ini masih belum masuk ke arah sana. Ini next step, Anda di struktur data ini Anda akan ketemu dengan istilah biner. Ya, biner ini contoh-contohnya ada di sini ya. Contohnya ada di sini. Karena saya yakin ini nggak sulit untuk dipahami kalau Anda mau melakukan percobaan sendiri. Ya, percobaan sendiri ini di petani code khususnya bahasa pemrograman Python. Ya. Nah, di sini juga pun sama ya di slide ya. Paling di slide keterangannya seperti ini. Ini contoh misalnya ada operator N. Ini biasanya suka ada di
UTS ya. Nih, operator AND akan bernilai false atau nol apabila nilai semua operannya atau salah satunya bernilai false atau nol. Coba Anda perhatikan di sini. Kalau operan 1 dan operan 2 ini 0 dua-duanya berarti 0 ya. Kalau salah satunya 0, operan 1 ini tetap 0. Tapi kalau misalnya operan 1 dan operan 2-nya 1, dia tidak bernilai 0, tapi dia bernilai 1. Nah, ini bisa dilihat dari perubahan operan 1 dan operan 2-nya ya, outputnya seperti apa. Kemudian ada operator OR. Nah, kalau operator OR ini kebalikannya. Kalau di sini 0 dan 0 berarti outputnya pun 0. Tapi kalau ada nilai satunya, berarti outputnya pun akan 1. Ini logika berpikirnya aja. Kemudian XOR. Nah, kalau XOR, ketika operannya itu berangka sama, misalnya 0 dan 0 berarti 0, 1 dan 1 berarti 0 juga ya. Jadi itu aja. Jadi ngelihatnya itu dari angka operannya. Tapi kalau angka operannya itu sama nilainya berarti 0. Tapi kalau berbeda berarti angka 1. Ini XOR. Kemudian ini contoh untuk penggabungan nilai string. Ya, karena kan string itu tipe data yang menggabungkan beberapa huruf angka. Nah, di sini ada kata 1 belajar bahasa pemrograman Python, kata 2 sangat menyenangkan. Nah, ini digabungkan hasilnya seperti ini. Ini untuk penggabungan nilai string. Nah, kemudian ada fungsi len. Nah, fungsi len ini suka ada juga di UTS ya. Ini untuk menghitung jumlah karakter. Misalnya belajar bahasa pemrograman ada berapa? Ada 33 di sini 1 2 3 sampai 33 karakter. Kemudian ada fungsi indeks. Kalau indeks ini untuk mengetahui posisi karakter. Ya, posisi karakter misalnya di sini di mana posisi R. Ya, posisi R. Ya, di mana posisi Z. Ya, posisi Z sini 1 2 3. Nah, di sini kan posisi Z. Nah, posisi R 9. Tinggal dihitung dari posisi karakternya. Kemudian dokumentasi kode program. Nah, jadi kalau misalnya Anda bikin codingan itu dibiasakan membuat dokumentasi. Di sini misalnya ada hard copy-nya dimulai dari versi, nama modul, pembuat, nomor, identifikasi kode program ya, generate. Ini supaya terdokumentasi dengan baik. Ya, ilustrasinya kayak Anda jalan-jalan kan tidak ada aturan harus foto gitu. Cuman tetap aja kalau Anda jalan-jalan tuh wajib harus foto. Itu kan mendokumentasikan. Sama halnya kayak Anda bikin coding, bikin program, sebisa mungkin harus diidentifikasikan. Ya tentu saja ya yang sudah errornya sudah tidak ada. Nah, makanya di sini untuk tugas ya Anda membuat ini nih pakai Python, luas persegi panjang, luas bujur sangkat. Nah, untuk pengumpulan nanti saya infokan di WA Group ya. Kalau untuk catatannya seperti ini. Untuk pengumpulannya kapan nanti saya infokan di WA Group kelas ya. Oke. Jadi ini sudah nih penjelasan mengenai tipe data ya. Jadi kesimpulannya tipe data di dalam Python itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Kenapa pentingnya tipe data? Karena balik lagi ke definisi tipe data itu sendiri. Karena tipe data itu kan masih mentah, masih harus diolah. Kalau sudah matang namanya apa? Ya informasi. Nah, itu harus diingat-ingat ya. Data dan informasi itu dua hal yang berbeda. Data dan informasi dua hal yang berbeda. Karena kalau informasi itu sifatnya sudah matang, sudah berguna, sudah ada manfaatnya. Sebelum ada informasi itu kan harus ada data dulu, dan sebelum ada data, ada pemahaman mengenai data. Jadi jangan bingung lagi ketika ditanya kenapa sih harus ada tipe data, kenapa penting tipe data. Tuh. Oke, kemudian masuk ke flowchart. Ya, ke flowchart ya. Nah, ini flowchart ini saya buat sendiri slide-nya, tetapi nanti akan saya share ke WA Group ya.
Jadi flowchart atau bahasa Indonesia ini diagram alir. Jadi di sini itu Anda belajar menggambar dengan simbol-simbol yang memang sudah ditentukan. Ya. Apa sih flowchart? Nah, flowchart ini diagram yang menggambarkan susunan logika pada suatu gambar, pada suatu diagram. Menggambarkan susunan logika. Maksudnya gimana? Maksudnya kan sudah jelas bahwa cara berpikir seseorang itu pasti berbeda. Ketika berbeda, bagaimana cara mengkomunikasikannya dengan orang lain? Bagaimana cara mengkomunikasikannya dengan sistem analis? Bagaimana cara mengkomunikasikannya dengan programmer? Itu harus dengan ilustrasi gambar. Makanya gambarnya kan harus distandarisasikan. Itu menggunakan flowchart. Apakah sampai semester akhir itu belajar flowchart terus, Pak? Tidak. Nanti di semester 3 itu ada UML, itu gambar lagi juga. Perancangan sistem berbasis objek, nama mata kuliahnya ya. Nah, kalau sekarang sih Anda belajar di flowchart dulu aja. Kemudian, definisi flowchart ini, bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian masalah. Ya, penyelesaian masalah. Jadi, sudah jelas kan di pertemuan sebelumnya bahwa masalah yang Anda analisa itu kan masalah pemrograman. Bukan masalah mistis, bukan masalah kepercayaan. Harus fokus. Masalah pemrograman, langkah-langkahnya seperti apa. Langkah-langkahnya harus logis. Karena flowchart ini kan menyajikan bentuk pemikiran, bentuk alur dari sebuah algoritma. Kan sudah Anda pahami ya bahwa algoritma itu kan langkah-langkah. Bagaimana caranya menuangkan langkah-langkah dalam pikiran Anda ke dalam bentuk visual, ke dalam bentuk gambar. Kenapa harus gambar? Karena kalau Anda menjelaskan mengenai langkah-langkah menggunakan bahasa verbal, orang lain akan sulit untuk mengidentifikasi maksud kebutuhan Anda. Ya contoh gini aja lah, Anda mendengarkan suara saya nih via video di YouTube. Saya jelaskan gini, coba Anda buatkan, bikin 2 aktor yang nantinya ada admin, ada pemilik. Nanti admin itu bisa login, kemudian admin itu menginput data 1, data 2, data 3. Nah, nanti adminnya itu ada 4 orang. Setiap admin itu ada hak akses masing-masing. Terus kemudian kalau pemilik itu bisa melihat semua hak akses tersebut. Nanti pemilik pun bisa melihat laporan tiap 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau Anda nih contohnya, kalau Anda mendengarkan suara saya seperti tadi, kebutuhannya seperti itu, alur programnya seperti itu, saya yakin Anda akan kesulitan untuk mengidentifikasi alurnya seperti apa. Ya makanya kan dibutuhkan yang namanya ilustrasi di flowchart. Kemudian yang ketiga, definisi flowchart ini suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara detail hubungan antar instruksi. Jadi kan langkah-langkah logisnya itu bisa kelihatan gitu. A, B, C, D. Urutannya input, proses, output, input, proses, output. Itu jelas terlihat. Nah, Anda pun harus bisa tuh bikin definisi sendiri. Bikin definisi sendiri. Jadi, ini sih sebagai gambaran awal dari definisi umum mengenai flowchart. Kemudian, di dalam flowchart ini sebenarnya tidak ada rumus. Kecuali aturan dari penggambaran. Jadi kalau aturan penggambaran itu maksudnya simbol-simbol yang nanti Anda akan pelajari di flowchart itu tidak boleh dirubah-rubah. Harus sesuai dengan standar. Maksudnya tidak ada rumus itu, gini. Si A dengan si B dihadapkan dengan masalah yang sama, saya yakin gambarnya akan berbeda. Karena cara berpikir orang itu berbeda. Nah, saya di tahun-tahun sebelumnya, sebelum masa pandemi kan perkuliahan kan normal nih ke kampus. Beberapa kali saya berinteraksi dengan mahasiswa yang kembar. Kalau kembar kan sudah jelas ibu bapaknya sama, tinggalnya sama, mungkin tidurnya pun bareng. Tapi ketika dihadapkan dengan masalah yang sama, alur berpikirnya berbeda-beda. Makanya kalau saya kasih tugas ke Anda nih semuanya, saya kasih tugas, soalnya sama, saya yakin jawabannya akan berbeda-beda. Karena alur berpikirnya pun berbeda-beda. Ada yang mikirnya ribet, ada yang mikirnya simple, ada yang mikirnya aman-aman aja. Ya, itu harus dipahami dengan baik. Kemudian,
Flowchart ini, ya itu yang tadi saya jelaskan, hasil dari pemikiran dalam menganalisa suatu permasalahan di dalam komputer. Jadi kalau misalnya dihubungkan dengan coding, menganalisa, menggambar ini ya sebelum coding. Sebelum Anda deklarasi tipe data, sebelum Anda memilih mana itu tuple, mana itu list, mana itu integer, itu belum. Ya, seperti halnya Anda bangun gedung lah. Bangun gedung, bangun apartemen, bangun mall, itu kan harus ada gambarnya dulu sama arsitek digambarin. Ada gambarnya sebagai gambaran. Bangun mall kan bisa ke bawah, bisa ke atas. Bawahnya untuk basement, atasnya bisa 3-4 lantai. Kalau Bapak tukang langsung ngebangun tanpa ada gambar, ya gimana ceritanya? Ya susah. Tapi Pak, kemarin tukang saya ngebangun pos ronda, langsung aja Pak, nggak pakai arsitek, ya pos ronda. Sama halnya kayak tadi Anda bikin apa tuh, aplikasi untuk menghitung bujur sangka, ya nggak perlu. Sebenarnya nggak perlu pakai flowchart dulu, langsung juga bisa. Tapi ketika Anda sudah bikin aplikasi untuk jurnal, pembelian, penjualan, inventory, penggajian, bikin website e-commerce, e-marketplace, ya tentu saja harus ada tools untuk menggambarkan alur dari aplikasi tersebut. Ya, ini harus digarisbawahi, harus paham banget nih. Dalam area ini minimal harus Anda paham. Ya, karena kenapa pentingnya flowchart itu untuk menggambarkan itu. Jadi kalau saya ilustrasikan yang tadi, ketika menggambarkan gedung, ketika menggambarkan hotel, itu harus ada penggambaran dulu. Tidak bisa langsung tiba-tiba beli semen, beli pasir, harus dihitung-hitung dulu. Kalau di bahasa konstruksi itu ada RAB-nya dulu. Itu kan sebelum pembangunan. Nah, ini sebelum coding itu ada. Nah, kalau bahasa di sini, karena setiap analisa akan menghasilkan hasil yang bervariasi antara satu dan lainnya. Tetapi secara garis besar pasti ada input, proses, output. Nah, itu ya. Meskipun Anda jawabannya beda-beda, tetapi tidak boleh dirubah-rubah. Oh, output itu ada di depan, Pak. Inputnya di belakang. Ya gimana logika berpikirnya, kan nggak logis kalau gitu. Input dulu, ketika ada input baru diproses, ketika diproses baru ada output. Nah, itu hal yang harus dipahami kembali. Kemudian secara garis besar ini kayak gini, flowchart itu ya, ada input, ada proses, ada output. Nah, itu kan input ya. Ini input itu kan jelas data ya, diproses, diorganize, akhirnya menjadi output informasi. Di bagian awal tadi kan sudah saya jelaskan kenapa data ini masuk kategori input, karena data ini sifatnya masih belum berguna, belum bermanfaat. Ketika diproses menjadi sebuah informasi yang tentu saja berguna. Nah, simbol proses ini ada banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Cuman dari 16 simbol ini paling yang sering digunakan ini nih, simbol direction ya, alur. Simbol digunakan untuk menghubungkan antara simbol ya, atau disebut juga sebagai connecting line. Ini suka ada juga di UTS. Nah, kemudian yang kedua yang sering itu terminator. Ini nih, simbol start atau stop. Jadi kalau dimulai itu pasti ada simbol terminatornya, akhir juga sama. Terus ada konektor. Nah, konektor ini untuk penyambungan proses dalam halaman yang sama. Ya, jadi kalau misalnya kan gambar proses itu kan harus dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Kalau misalnya pakai kertas folio, misalnya Anda dari atas ke bawah masih ada, masih nggak cukup nih kertasnya, Anda kan naik lagi ke atas tuh. Berarti Anda menggunakan konektor simbol ini. Kalau misalnya masih belum cukup juga ke halaman berbeda gimana? Nah, pakai konektor simbol yang ini. Ya. Nah, kemudian ada processing, proses. Nah, di sini untuk proses dari pengolahan, menunjukkan pengolahan. Dan yang sering itu ini simbol decision berdasarkan kondisi. Next, materi itu ada nanti ke branching, percabangan. Ini simbol decision. Kemudian yang paling sering ini yang ini nih. Simbol input, output. Input seperti ini, output seperti ini. Jadi secara umum simbol yang sering digunakan adalah 7 simbol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Kalau yang lainnya gimana, Pak? Nah, kalau yang lainnya ini tergantung kondisi. Misalnya di sini simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan data yang tidak dilakukan oleh komputer. Ya, misalnya tulis tangan dan sebagainya. Ya. Simbol manual print, preparation. Kalau preparation ini contohnya kayak 3,14 atau 22/7. Ya. Nah, kalau ini predefined process, subprogram, simbol display, disk, magnetics, punch card, simbol dokumen, kertas. Kalau punch card ini contohnya kayak Anda kerja di PT, di perusahaan itu kan suka ada absen pakai kartu ya. Itu penggambarannya kalau di PLOS itu pakai punch card. Kemudian lanjut ya. Ini simbol-simbol ini jangan dihafal juga. Semakin sering Anda berinteraksi, semakin paham Anda mengenai simbol. Tujuannya menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah. Jelas. Yang kedua, secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas menggunakan simbol-simbol standar. Jadi tujuannya menggambarkan, ngegambar tahapan penyelesaian masalah. Jadi kalau ditanya tujuan untuk apa? Untuk menggambarkan. Oke, next. Contohnya, contoh nih. Nah, ini contoh sekuensial. Contoh flowchart sekuensial. Mulai dari start. Sekuensial ini berurutan ya, berurutan. Tidak ada percabangan. Ini contohnya ada start, ini simbol terminal, ini input, masukkan alas, input, masukkan tinggi, proses, output, stop. Ya, ini kan lurus-lurus aja. Kalau lurus-lurus aja itu sekuensial atau berurutan. Ini contohnya, ini contoh yang paling sederhana ya, tidak ada percabangan. Kemudian, nah, susul benching. Nah, ini nanti kalau di pemrogramannya di next materi ya. Untuk pemilihan, nah contoh misalnya di sini, masukkan bilangan bulat, proses, kemudian di sini ada decision, sisa bagi. Kalau misalnya tidak, dia masuk ke bilangan ganjil, ya masuk ke bilangan genap. Nah, kalau decision ini hanya ada dua, ya atau tidak. Ya atau tidak, ya kayak Anda misalnya di proses di ATM gitu ya. Kalau digambarkan flowchart itu kan ya atau tidaknya jelas. Apakah Anda yakin transfer ya atau tidak, ya atau tidak. Kan tidak ada di ATM itu. Apakah Anda yakin atau tidak atau ragu-ragu, tengahnya kan nggak ada. Di ATM itu tidak ada ragu-ragu. Karena secara prinsip, cara berpikir aplikasi itu ya atau tidak aja. Kalau manusia kan berpikirnya masih ada abu-abu ya. Masih ada, oh ini ya atau tidaknya itu menggambarkan keraguan-raguan. Kalau manusia. Kalau aplikasi itu ya atau tidak, ya tegas aja. Ini susul benching. Kemudian ada struktur looping. Looping ini perulangan. Nah, ini nanti spesifiknya ada di materi berikutnya. Jadi secara garis besar looping ini instruksi yang dilakukan secara berulang-ulang sampai kondisinya terpenuhi. Misalnya di sini dimension awal ada jika bilangan lebih kecil daripada 10, maka di sini kalau tidak misalnya stop, kalau iya cetak bilangan terus aja sampai 10, kemudian keluar. Nah, misalnya di input 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini looping sampai kondisinya terpenuhi. Nanti looping ada materi tersendiri. Ada for, ada while, ada do while. Ya. Kemudian contoh lain, ini flowchart juga. Di flowchart mengenai ini nih. Sekuensial ya. Yang gampang lah. Yang lurus-lurus aja. Input gross, buah gross kali 144 cetak. Ini contoh yang kedua. Ini juga sama ya. Ini sekuensial juga, lurus-lurus saja. Kemudian yang ketiga. Nah, ini lebih kelihatan lagi percabangannya. Jika input nilai, ini start sama stop ini namanya terminal ya. Ini harus ada. Start sama stop ini harus ada. Simbolnya sama. Input dengan output ini sama simbolnya. Input nilai lebih besar daripada 70, ya lulus. Katakan. Jika tidak, berarti hair. Nah, ini kan kelihatan. Jadi saya yakin kalau Anda ngelihat contoh yang lebih Anda apa ya, kalau penilaian itu kan pasti kalau kuliah itu pasti ada grade nilai yang harus ditentukan. Jadi kalau di bawah 50 berarti Anda nggak lulus. Ada grade D, grade E misalnya Anda nggak lulus.
kan lebih ngelihat ke kondisi Anda sebagai mahasiswa. Ini kan sudah jelas bahwa jika nilai lebih besar daripada 70, maka Anda lulus. Jika tidak, maka Anda hair. Sekali lagi saya sampaikan, di dalam decision ini hanya ada dua kondisi, ya atau tidak. Jadi, jangan di sini Anda bikin garis lagi di sini, set, itu enggak. Ya, oke. Kemudian ini ada contoh dari flowchart lagi. Ini algoritmanya sudah jelas, masukkan bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, B1 lebih besar, B2 lebih besar daripada B2, B1 lebih besar daripada B3, cetak pertama adalah bilangan terbesar, B2 lebih besar daripada B1, bilangan kedua, ya cetak bilangan ketiga adalah bilangan besar. Nah ini untuk jawabannya, ya ini memang agak ngejelimet ya. Semakin kompleks sebuah sistem, semakin kompleks sebuah alur, itu flowchartnya akan semakin ruwet. Ruwetnya di sini dalam hal yang positif, berarti semakin panjang. Ilustrasinya kayak Anda, misalnya saya suruh, coba bikin flowchart untuk transfer di ATM. ATM BCA dengan BNI, kemungkinan besar alurnya beda. ATM BCA dengan ATM BJB, itu alurnya itu berbeda. Ya, makanya kan sama-sama transfer, tapi alurnya beda. Kalau misalnya BJB alur awal harus ditanya dulu apakah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kalau BCA enggak. Nah, itu kan ada perbedaan yang cukup signifikan ya dari alur yang sama. Nah, di sini mulai input B1, input B2, input B3. Di sini decision-nya. Jika B1 lebih besar daripada B2 dan B1 lebih besar daripada B3, maka cetak ya. Nah, di sini maka cetak. Tapi kalau misalnya tidak, di sini beda. B2 dengan lebih besar B3 dan B2 lebih besar daripada B1, ya masih misalnya ya itu cetak. Jika tidak, cetak bilangan ketiga. Jadi ini berpikirnya logik banget. Logik banget. Jika B1 lebih besar daripada B2 dan B1 lebih besar daripada B3 ke sini. Jika tidak, kan ke sini. Kondisinya ada lagi. Jika tidak ke sini, jika ke sini. Jadi alur berpikirnya itu harus berurutan, harus logis. Nah, Anda di sini belajar dulu aja, jangan takut salah. Ya, jangan takut salah. Makanya kalau belajar flowchart, belajar coding, kalau semakin besar Anda takut salah, itu semakin besar Anda tidak melakukan apa-apa. Kalau Anda tidak melakukan apa-apa, tidak ada progres. Kalau Anda sudah bekerja pasti paham lah. Yang kerjaannya cepat beres, berarti ada progres yang dilakukan. Tapi ketika pekerjaannya lambat atau bahkan tidak selesai, berarti tidak ada pekerjaan yang dilakukan. Nah, sama halnya kayak Anda sekarang. Anda baru pertama kali misalnya ketemu flowchart, baru pertama kali ketemu simbol-simbol ini. Tetapi banyak ketakutan sehingga Anda rebahan, sehingga Anda tidak melakukan apa-apa, ya progresnya tidak ada. Tidak ada pasti. Tapi ketika ketakutan itu Anda manage, Anda ambil kertas, Anda ambil pensil atau pulpen, Anda tuangkan dalam pikiran Anda ke dalam bentuk simbol-simbol flowchart, saya yakin semakin terkikis ketakutan itu menjadi kekuatan. Ya. Intinya harus berani salah. Karena pengalaman saya mengajar itu lebih dari 10 tahun. Jika ada mahasiswa yang berani ya belajar dari kesalahan, berani bertindak, itu hasilnya berbeda dengan mahasiswa yang tidak mau bekerja keras, tidak mau mengambil resiko. Ya saya yakin kalau Anda semuanya pasti mau untuk menuangkan cara berpikir Anda dalam bentuk kertas, salah benar belakangan. Salah benar belakangan. Makanya untuk itu semua saya kasih di sini ada tugas. Ada tugas. Diketahui 4 bilangan. Ya 20, 60, 40, 100. Buatlah flowchart-nya untuk mendapatkan nilai terbesar di antara keempat bilangan tersebut. Kemudian buat flowchart untuk menghitung deret ini juga.
Ya, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ya, coba aja Anda buat dulu aja. Ya, jangan dulu. Duh Pak, pusing ini gimana ya? Kerjain dulu aja, sambil berjalan. Ya, sambil berjalan, sambil belajar. Ya, atau sambil diskusi lebih bagus. Karena kalau dipikirin sendiri kadang-kala suka lebih puyeng. Hanya bolehlah Anda diskusi. Jadi ini tugas ini untuk Anda melihat kemampuan Anda secara individu. Jadi seperti itu aja penjelasan dari saya. Untuk tugasnya kapan dikumpulkan? Nanti dikumpulkannya. Ya, apakah bulan depan? Apakah 2 minggu lagi? Ya, pokoknya dikerjain dulu aja. Dikerjain dulu, nanti saya infokan tugasnya kapan bulannya. Jika ada yang kurang jelas, jika ada yang kurang bisa dimengerti, nanti bisa didiskusikan. Tapi tetap saya berharap kepada Anda tidak puas dengan apa yang saya sampaikan, supaya Anda mau melakukan eksplorasi terhadap materi, khususnya flowchart dan tipe data. Ya, tadi untuk sumbernya sudah saya cantumkan di sini dari petanikode.com, ini bagus sebagai bahan referensi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat. Saya tutup perkuliahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.